semua, saya Lodiana Tae, mahasiswa program studi manajemen dengan NPM 41240156, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester dengan program mata kuliah pendidikan agama Kristen. Maka itu mari kita belajar bersama-sama dengan tema merancang masa depan berdasarkan rencana Allah. Baik teman-teman perlu tahu dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 15 adalah bagian dari surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel. Ayat-ayat ini ditulis saat bangsa Israel berada di pembuangan Babel sekitar tahun 597. Dalam pembuangan, bangsa Israel merasa ditinggal oleh Allah. Dalam situasi dan keadaan mereka, Allah melalui Yeremia memberikan pengharapan, mengingatkan bahwa pembuangan akan berlangsung 70 tahun. Tetapi Allah memiliki rencana damai sejahtera bagi mereka, bukan kecelakaan, untuk memberikan masa depan dan pengharapan. Allah berjanji akan mendengar doa mereka jika mereka berseru dan mencarinya dengan sungguh-sungguh, serta memuliakan keadaan mereka dengan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian sebagai bukti kesetiaan kepada janjinya. Mari kita belajar 3 kunci tentang merancang masa depan berdasarkan rencana Allah. Kunci yang pertama, percaya bahwa Tuhan sudah merancang masa depan kita. Di dalam kunci yang pertama ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan telah merencanakan masa depan kita dengan baik adalah inti dari iman Kristen, telah memberikan harapan dan penghiburan dalam menghadapi kehidupan. Keyakinan ini didasarkan pada sifat Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kasih, dan Maha Kuasa, yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita berada dalam kendalinya dan rencananya. Sebagai Bapa yang penuh kasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai penciptanya berjalan sendiri tanpa tujuan. Sebaliknya, Ia merancang masa depan yang membawa kebaikan, damai sejahtera, dan pengharapan umatnya. Seperti yang dinyatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab Aku ini mengetahui rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam kehidupan orang Kristen harus percaya pada rencana Tuhan, yang berarti meyakinkan bahwa hidup kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Segala hal baik, keberhasilan maupun tantangan merupakan bagian dari proses yang dirancang untuk membentuk kita menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendaknya. Efesus 2 ayat 10 menyatakan bahwa kita adalah karya pencipta Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan kita memiliki tujuan yang telah direncanakan oleh Tuhan. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan tidak hanya merencanakan masa depan kita, tetapi juga mempersiapkan kita untuk menjalani dan memenuhi panggilan hidup tersebut. Namun seringkali rencana Tuhan tidak selalu terlihat jelas dalam penjelasan hidup kita. Ketika menghadapi penderitaan, kegagalan, atau ketidakpastian, kita mungkin tergoda untuk mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar peduli atau memahami situasi kita. Tetapi iman Kristen mengajarkan bahwa bahkan di tengah kesulitan, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap pengalaman baik maupun buruk adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya dan kepada penuhan Tuhan hidup kita. Ini bukanlah sikap pasrah yang pasif, tetapi suatu kepercayaan aktif yang mendorong kita untuk harus terus berdoa dan berjalan dalam ketaatan. Dalam Amsal 16 ayat 9 tertulis, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya.
Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun kita dapat merencanakan sesuatu, namun keputusan akhir ada di tangan Tuhan, dan kehendaknya selalu yang terbaik. Oleh karena itu, iman kepada rencana Tuhan bukan hanya menjadi sumber penghiburan, tetapi juga pengingat bahwa hidup kita memikir makna yang dalam dan tujuan yang kekal, yang telah oleh Bapa Surgawi kita dengan kasih yang tak terbatas. Kunci yang kedua, memahami dan mengikuti rencana Tuhan melalui doa dan hubungan yang intim dengannya. Memahami dan mengikuti rencana Tuhan merupakan panggilan utama dalam kehidupan orang Kristen yang hanya dapat dilakukan melalui doa dan hubungan yang intim dengannya. Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih tidak pernah menyembunyikan rencananya kepada anak-anaknya. Sebaliknya, Ia mendukung setiap orang yang mendekat kepadanya, mencari wajahnya, dan mendengar suaranya. Doa menjadi sarana utama untuk menjalankan komunikasi dengan Tuhan, tempat di mana umatnya dapat menyampaikan permohonan, menyatakan kerinduan, dan yang terpentingnya mendengarkan kehendaknya. Melalui doa juga, seseorang belajar untuk menyelaraskan hatinya dengan hati Tuhan. Hubungan yang intim dengannya memungkinkan seseorang memahami bahwa rencana Tuhan melampaui logika manusia. Dalam hubungan yang mendalam ini, doa bukan sekedar meminta tetapi sebuah percakapan penuh karena hati untuk mencari bimbingan Tuhan. Seperti yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa Kami, umat Kristen diajak untuk berdoa, jadilah kehendaknya di bumi seperti di surga. Kalimat ini menunjukkan bahwa inti dari doa adalah penyerahan penuh kepada kehendak Tuhan sekaligus kesediaan untuk mengikuti arahnya. Hubungan yang intim dengan Tuhan dibangun melalui disiplin rohani seperti membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Firman Tuhan adalah terang bagi jalannya hidup orang percaya, tempat di mana rencananya dinyatakan dengan jelas. Dalam Yohanes 15 ayat 7, Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Hubungan yang intim ini menciptakan ruang untuk transformasi hati sehingga seseorang mampu mengenali kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan doa yang sungguh-sungguh dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan, umat percaya dibimbing untuk memahami rencananya dan diberikan kekuatan untuk mengikuti dengan iman dan kekuatan. Kunci yang ketiga, serahkan semua masa depan kepada Tuhan. Kunci yang ketiga ini mengingatkan kita untuk serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Dalam wujud iman yang mendorong dalam kehidupan Kristen, hal ini menunjukkan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber segala kebijaksanaan yang memahami segalanya, lebih dari apa yang dipahami manusia. Dalam penyerahan ini terdapat kepercayaan penuh bahwa masa depan kita aman di tangannya, karena Dia adalah Bapa yang baik yang merencanakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Ketika kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan, kita dinyatakan untuk melepaskan semua kekhawatiran dan rasa takut yang seringkali menguasai hati kita. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 34 mengajarkan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri." Pesan ini menekankan bahwa hidup seharusnya dijalani dengan iman, bukan dengan rasa cemas. Tuhan sebab gembala yang setia tahu apa yang kita butuhkan dan akan memimpin kita pada waktu yang tepat. Penyerahan ini juga melibatkan tindakan
percaya bahwa rencana Tuhan selalu melihat baik dari rencana kita sendiri. Dalam Amsal 3 ayat 5, kita diingatkan untuk percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat ini diajarkan kita untuk terus mengharap kepada Tuhan, mengizinkan kita untuk membimbing langkah kita. Dengan menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan, kita tidak hanya menunjukkan iman kita, tetapi juga menempatkan Dia sebagai pusat hidup kita. Dalam penyerahan ini, kita menemukan damai sejahtera karena tahu bahwa masa depan kita ada dalam tangan penuh kasih dan kuasa. Kesimpulan yang saya ambil dari 3 kunci di atas yaitu percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan masa depan kita, memahami dan mengikuti rencana Tuhan melalui doa, hubungan yang intim dengannya, serahkan semua masa depan kita kepada Tuhan. Mungkin hanya ini khotbah singkat saya. Semoga Tuhan memberkati kita di setiap aktivitas dan kegiatan masing-masing. Semoga khotbah ini dapat bermanfaat dan berguna di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Shalom semuanya.